Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dil awsafil kamilah wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalud darajatil uliya bisabqi fi nusratil millah. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah pengajian, para santri, dan juga para viewers video ini, saya pada kesempatan kali ini akan membacakan sebuah kitab. Kitab yang akan saya baca ini adalah kitab yang berjudul Futuhat Al-Madaniyah yang ada di kitab Nashihul Ibad bagian pinggirnya itu. Kitab ini dikarang oleh Syekh Nawawi. Ya. Kitab ini merupakan syarah daripada kitab Syu'abul Iman. Kemudian Syekh Nawawi mengatakan bahwa kitab ini referensinya diambil dari dua kitab, yaitu kitab An-Niqayah karya Syekh As-Suyuti, Imam As-Suyuti, dan kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah karangan Syekh Muhammad bin Ali bin Arabi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja kepada pembacaan kitab ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekabe puji iku lillahi tetap kedua Gusti Allah. Ala ni'amihi ngatasé piro nikmati Allah al-kamilati kang sempurna. Wassalatu utawi tambah rahmat ta'zim wassalamu lan tambah keselamatan iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Bil ausofi kang anduweni pira-pira sifat al-kamilati kang sempurna. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi alladzina nalu kang merkoleh sapa alih wa sahbih ad-darajati ing derajat pira-pira derajat al-ulia kang luhur bisabki kelawan nulungi kelawan dingini fi nusratil millati ing dalam nulungi agama. Amma ba'du anapun ing dalam sawise maca basmalah hamdalah sholawat fayaqulu mangkang ngucap sapa sorihul uyubi wong kang pertela aibe sorihul kurubi tur kang nyuwun pitulung saking kesusahan. Ar-roji kang ngarep-ngarep syafaatal mahbubi ing syafaate wong kang den demeni tegese Kanjeng Nabi. Wa mahwadzunubi lan den lebure pira-pira dosa. Muhammadun Nawawi rupane Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi kang dadi anak lanang Umar bin Arabi kang dadi anak lanange Syekh Arabi bin Ali kang dadi anak lanange Syekh Ali. Latofa muga-muga melasi sapa Allah Gusti Allah bim kelawan Syekh Nawawi lan seterusnya. Amin. Ai istajib lana. Hada utawi iki kitab iku syarah latifun kang lembut ala Syu'abil Imani ing atase kitab Syu'abul Iman. Aku tu ngalap sapa ingsun ing kitab ing syarah minan Niqayati saking kitab Niqayah An-Niqayah lis Suyuti kedua Imam Suyuti wa minal Futuhat Al-Makkiyati lan saking kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah li Sayyid Syekh Muhammad bin Ali kedua Sayyid Syekh Muhammad bin Ali al-Mu'arrafi kang den kenal bi Muhyiddin kelawan aran Muhyiddin bin Arabi kang dadi anak lanange Syekh Arabi. Wasammaituhu lan ngarani sapa ingsun ing syarah Al-Futuhat Al-Madaniyah ing aran Al-Futuhat Al-Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah. Wallaha mung ing Allah as'aluhu nyuwun sapa ingsun ing Allah al-i'anata ing pitulung wal hidayata lan hidayah. Jadi para hadirin,
Kalau kita lihat ya, sebelum kita mendalami kitab ini, kita komentari dulu tentang kitab ini dan Syekh Nawawi. Kalau kita lihat tadi disebutkan Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali. Jadi kalau kita lihat ada kemiripan antara Syekh Nawawi dan Syekh Muhammad bin Arabi. Yaitu di sini juga disebutkan ada Syekh Muhammad bin Ali bin Al-Ma'ruf bin Muhyiddin bin Arabi. Jadi kalau kita lihat ada kemiripan antara Syekh Nawawi dan Muhammad. Inilah kenapa saya kira kenapa Syekh Nawawi itu menamai kitabnya dengan Futuhat Al-Madaniyah dan mengambil rujukan kitabnya dari kitab Futuhat Al-Makkiyah. Jadi kalau kita lihat pertama, bahwa ada kemiripan silsilah antara silsilahnya Syekh Nawawi dan silsilahnya Syekh Muhammad bin Ali bin Arabi. Kita lihat, kalau Syekh Nawawi silsilahnya adalah bin Umar, Syekh Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali. Sementara Syekh Muhammad silsilahnya itu Syekh Muhammad bin Ali bin Arabi. Apa yang kita dapatkan kalau kita mengatakan bahwa ada kemiripan antara silsilahnya Syekh Nawawi dan Syekh Muhammad ini? Kita lihat di silsilahnya Syekh Nawawi itu ada nama Arabi dan ada nama Ali. Kemudian di silsilahnya Syekh Muhammad itu juga ada nama Ali dan ada nama Arabi. Jadi ada dua nama yang sama antara silsilahnya Syekh Nawawi dan Syekh Muhammad. Cuman bedanya, kalau Syekh Nawawi itu Arabi dulu, ya, ini berarti kakeknya. Kemudian setelah itu Ali, buyutnya. Sementara di Syekh Muhammad itu Ali dulu yang merupakan adalah bapaknya. Kemudian baru Arabi yang merupakan adalah kakeknya. Jadi ada dua nama yang sama, cuman bedanya dibalik gitu. Syekh Nawawi itu Arabi dulu baru Ali, kemudian Syekh Muhammad itu Ali dulu baru Arabi. Ada kesamaan, ada kemiripan nama dalam silsilah mereka. Itu satu, kenapa sekali lagi saya katakan kenapa Syekh Nawawi ini menamai kitabnya dengan Al-Futuhat Al-Madaniyah dan mengambil rujukan kitabnya dari Syekh Muhammad dengan kitabnya itu karyanya namanya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Yang kedua, ini alasan kenapa sekali lagi Syekh Nawawi ini menamai kitabnya dengan Al-Futuhat Al-Madaniyah. Ini komentar saya. Jadi yang kedua, Syekh Muhammad yang diambil kitabnya sebagai rujukan Syekh Nawawi itu nama kitabnya adalah Futuhat Al-Makkiyah. Nah, karena mungkin sekali lagi ini dijadikan rujukan dalam kitabnya Syekh Nawawi ini, kemudian ada kemiripan nama, maka akhirnya Syekh Nawawi menamai kitabnya ini dengan Futuhat Al-Madaniyah, mirip-mirip, ada kemiripan. Jadi Al-Futuhat, sementara yang di Syekh Nawawi itu namanya Al-Madaniyah, Futuhat Al-Madaniyah, sementara Syekh Muhammad itu namanya Futuhat Al-Makkiyah. Jadi ada kemiripan. Al-Futuhat Al-Madaniyah yang terinspirasi dari nama kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad untuk dijadikan sebagai rujukannya, itu nama kitabnya adalah Al-Futuhat Al-Makkiyah. Jadi ini serba bukan kebetulan sebenarnya, mungkin sudah diatur, sudah dirancang. Akhirnya kedekatan emosional itulah sehingga kemudian Syekh Nawawi menamai kitabnya dengan sekali lagi Al-Futuhat Al-Madaniyah. Anda bisa cari kitabnya di judulnya itu Nashwaul Ibad, ini di dalamnya. Kemudian pinggirnya itu yang akan kita bahas itu namanya, inilah yang kita cari, yang kita sedang bahas, ya, yaitu Futuhat Al-Madaniyah. Anda bisa cari di toko kitab atau pinjem kalau tidak punya duit.
Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu, ngucap sapa ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ai abtadiu tegese ngawiti sapa ingsun alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sakabeh puji iku lillahi tetep kedue Gusti Allah rabbil alamin kang mangirani alam kabeh. Ai malikihim tegese zat kang ngeratoni alamin. Wassalatu tawi tambah rahmat ta'zim wassalamu lan tambah keselamatan iku ala sayyidil awwalin. Moga tetep ing atase Gustine pira-pira wong kang awal. Wal akhirin lan pira-pira wong kang akhir Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. As-shadiqil wa'di kang temen kang bener janjine al-amini kang bisa dan percaya. Kita berhenti dulu di sini, kita coba komentari. Seringkali kita mendengar bahwa Kanjeng Nabi Muhammad ini disifati dengan orang, manusia yang janjinya benar, yang janjinya tepat, dengan istilah, dengan sifat shadiqul wa'di. Ini seringkali dijadikan sebuah sifat yang selalu disebut-sebutkan, ya, yang selalu diceritakan. Akhirnya kemudian ini ini direkam dalam kitab-kitab para ulama, dalam syairan-syairan para ulama. Dan ini akhirnya sering menjadi satu hal yang dekat di telinga kita, dekat di hati kita, dekat dalam benak kita, pemahaman kita. Bisa kita lihat coba terkait bahwa Kanjeng Nabi ini adalah orang yang benar janjinya dengan istilah shadiqul wa'di. Misalnya kita seringkali mendengar di kampung-kampung itu atau di pesantren-pesantren sholawatan atau syairan yang selalu disandungkan oleh orang-orang tua kita, guru-guru kita, atau juga anak-anak kecil itu. Bunyinya begini. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Muhammadur Rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. As-shadiqul wa'dil amin. Ini selawatan yang juga sering dilantunkan oleh Gus Miftah. Jadi sifat atau kita jadikan istilah shadiqul wa'di ini, yang kemudian kita artikan orang yang benar janjinya, yang menjadi sifat Nabi, ini sering kali kita dengar oleh telinga kita dalam syairan-syairan itu, ya. Sehingga kita akhirnya merasa dekat, merasa familiar, gitu, bahwa Kanjeng Nabi itu memiliki sifat itu, yang artinya adalah orang yang benar janjinya. Ini adalah sifat yang merupakan salah satu sifat wajib bagi para rasul, ya khususnya bagi Nabi, bagi Kanjeng Nabi sebagai pimpinan para rasul. Jadi para rasul ini memiliki 4 sifat wajib yang yakin kita sudah pada hafal. Yang salah satunya itu adalah sidik. Kita suka dengar begini. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu. Nah, dari sidiklah kemudian akhirnya tercipta atau terbuat sebuah sifat atau istilah untuk Kanjeng Nabi, shadiqul wa'di. Jadi ejawantah dari sifat Kanjeng Nabi yang wajib ini yaitu adalah sidik. Shadiqul wa'di ini dari sidik. Kemudian kita juga terkait bahwa Nabi memiliki sifat shadiqul wa'di atau memiliki
sifat sidik. Dan juga para rasul itu kita suka diajari oleh guru-guru kita waktu kecil dulu, dan biasanya kita mengkaji kitab ini, yaitu kitab Aqidatul Awam karya Syekh Marzuki itu ya. Bunyinya begini: arsala anbiya dawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Arsala anbiya dawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Itu kita dijelaskan bahwa para rasul itu memiliki sifat wajib yang 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatana. Dan yang sedang kita bahas ini adalah sifat para rasul, sifat kanjeng Nabi yang berupa yang adalah sidik ini. Nah, terkait bahwa kanjeng Nabi itu memiliki sifat sidik ya, memiliki shadiqul wa'di, itu kita pernah mendengar ceritanya bahwa kanjeng Nabi itu betapa dalam memegang janji itu sangat teguh, sangat tepat. Jadi begini ceritanya. Siang hari itu matahari bersinar sangat terik, cuaca begitu panas. Karena dalam kondisi itu siapapun tidak akan sanggup, tidak ada yang sanggup untuk berlama-lama berdiri di bawah terik matahari yang menyengat itu dan cuaca yang panas itu. Tapi di siang itu ada kanjeng Nabi yang berdiri di tengah-tengah padang pasir di suatu tempat, di bawah terik matahari, di tengah cuaca yang begitu panas. Itu Nabi berdiri mematung di situ. Beliau berdiri tak bergeming dalam rangka memang dia sedang memenuhi janji dengan seseorang untuk bertemu di tempat itu. Untuk bertemu di tempat itu dalam cuaca yang panas itu, di bawah terik matahari yang menyengat itu. Nabi berdiri mematung, diam, tak bergerak, tak bergeming. Para sahabat itu merasa aneh. Kenapa kanjeng Nabi sebegitu kukuhnya? Dan juga merasa kasihan. Mungkin mereka sudah tahu bahwa Nabi sedang menepati janji. Tapi walaupun bagaimana, beliau adalah Nabi mereka, junjungan mereka. Akhirnya mereka merasa kasihan. Kemudian berkatalah para sahabat, wahai kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, ayo kita ke tempat yang di sebelah sana saja yang teduh. Di sana lebih nyaman, lebih teduh, cuacanya sejuk. Kalau di sini panas. Karena kasihannya mereka berkata seperti itu. Lalu apa jawab kanjeng Nabi? Tidak, aku di sini saja. Aku di sini saja karena tempat inilah tempat yang persis di mana aku membuat janji dengan mereka, membuat kesepakatan dengan mereka untuk bertemu di tempat ini, bukan yang lain. Masya Allah. Itulah salah satu cerita Nabi itu kenapa disifati dengan shadiqul wa'di, orang yang benar-benar teguh dalam memegang janji, benar-benar tepat dalam memegang janji. Cuaca sepanas apapun, matahari seterik apapun, tidak peduli. Ketika janji telah menagih, maka itulah yang harus ditepati. Nabi sampai sedemikian luar biasanya dalam memegang janji. Itulah sifat kanjeng Nabi, shadiqul wa'di. Cerita lain tentang itu juga ada. Jadi ini diceritakan oleh sahabat Ammar Yasir. Ini cerita beliau cerita kanjeng Nabi ketika masih kecil waktu dulu. Ketika beliau itu masih kecil, itu kita diceritakan oleh para guru kita bahwa beliau adalah
suka menggembala kambing. Jadi beliau membantu bekerja untuk orang-orang yang memiliki atau saudagar kambing gitu. Akhirnya beliau ini membantu pekerjaan mereka dalam menggembala kambing. Nah, ini diceritakan oleh sahabatnya yang sama-sama menjadi seorang penggembala, namanya Ammar Yasir. Ya. Suatu hari mereka berdua ini membuat janji, membuat kesepakatan untuk suatu saat di waktu tertentu, di satu hari tertentu, itu mereka akan sama-sama menggembala kambing di satu tempat, di satu lembah yang hijau dan rumputnya subur. Akhirnya janji itu tiba waktunya. Nah, ketika waktu itu tiba, sahabat Ammar Yasir ini dia agak terlambat. Jadi ibaratnya jam 3 sore lah ketemu di lembah itu. Ternyata sahabat Ammar Yasir ini terlambat. Mungkin dia lupa, agak terlambat ya datang. Nah, ketika dia datang ke tempat itu, Nabi sudah ada di lembah itu, di tempat itu. Sahabat Ammar ini sedang melihat Kanjeng Nabi menghalau kambing-kambingnya agar supaya tidak makan rumput di lembah itu. Jadi makan rumput tidak menghalau dari rumput-rumput yang ada di lembah itu, supaya kambingnya jangan makan. Melihat ini, Ammar Yasir heran, ini kenapa kok Kanjeng Nabi seperti itu, padahal itu kan ya rumput umum lah gitu ya. Nah, ketika ditanya, wahai Muhammad, waktu itu kan belum jadi Nabi karena masih kecil, wahai temanku, kenapa engkau seperti itu? Engkau lagi ngapain? Kenapa? Nah, ini jawab Nabi seperti ini. Kita kan sudah sama-sama berjanji ya, bahwa kita akan sama-sama memberi makan kambing kita di tempat ini, ya, dengan bersama-sama. Maka aku tidak mau kambing-kambingku itu memakan rumput-rumput di lembah ini sebelum engkau datang. Karena janji kita itu kita bersama-sama untuk memberi makan kambing kita di tempat ini. Untuk bersama-sama, dengan bersama-sama. Maka aku tidak mau sebelum kau datang kambing-kambingku makan duluan. Itu luar biasa, Masya Allah Kanjeng Nabi sampai sedemikian hebatnya dalam memegang janji. Sampai kambingnya saja dihalau sebelum kesepakatan itu datang. Jangan dulu kambing itu makan. Sampai luar biasa. Inilah sifat Kanjeng Nabi yang kita sebut, yang kita kenal dengan Shadiqul Wa'di. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin, Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Hadirin, mari kita teruskan kajian kita tentang kitab Al-Futuhat Al-Madaniyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi, dan ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi, al muhajirina rupane sahabat muhajirin, wal ansor lan sahabat ansor, ajmaina yo sekabehane. Radhiyallahu muga-muga ngridhoni sapa Allah Gusti Allah anum saking alih wa sahbih wa rahimani lan melasi sapa Allah ing ingsun bihubbihim kalawan demen alih wa sahbih. Amma ba'du, anapun ing dalam sawise maca basmalah hamdalah sholawat, fa innal mu'min mangka sak temene mukmin al kamila kang sempurna
fi imani dalam imani mukmin. Wa huwa ini jumlah tadi tuh. Wa huwa utawi al mukmin al kamil iku al mukmin wong kang iman hakon kelawan bener kelawan teman. Ini jumlah mutadidonya sampai sini. Wa huwal mukmin hakon. Kemudian iku man kamulat ini khobarnya fa innal mu'min al kamil fi imanihi. Iku man wong kamulat kang sempurna fihi ing dalem man apa syu'abul imani piro-piro cawangane iman. Jadi menurut Syekh Nawawi di sini dikatakan bahwa pertama saya jelaskan bahwa syu'abul iman itu artinya cabangannya iman. Kemudian Futuhat Al-Madaniyah ini adalah artinya kemenangan bisa jadi atau keterbukaan Al-Madaniyah yang bersifat Madinah. Bisa jadi mungkin beliau ketika mengarang kitab ini waktu ada di Madinah, ketika mendapatkan pemahaman-pemahaman tentang yang ada di dalam kitab ini, pemahaman keagamaan yang beliau dapatkan terkait isi kitab ini itu beliau dapatkan waktu di Madinah. Bisa jadi seperti itu ketika kita mencoba untuk memahami kenapa disebut Al-Futuhat Al-Madaniyah. Ya. Nah sekarang menurut Syekh Nawawi bahwa orang yang imannya sempurna itu adalah orang yang mukmin, yang sempurna itu adalah orang yang sempurna dalam dirinya cabangan-cabangan iman, ya, cabangan-cabangan iman yang ada dalam dirinya. Itu baru disebut dengan orang yang imannya sempurna, orang yang benar-benar mukmin. Nah pertanyaannya apa cabangan-cabangan iman itu sehingga dengan itu kita atau seorang menjadi orang yang imannya sempurna, orang yang benar-benar iman. Ini nanti kita akan jelaskan satu persatu. Nah kualitas ini bisa naik bisa turun, bisa sempurna bisa berkurang, itu tergantung daripada cabangan-cabangan iman itu, kualitas-kualitas iman itu ada dalam dirinya, terjawantahkan dalam dirinya. Yang kurang lebih jumlahnya itu ada 70 atau lebih itu. Nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi, waman naqasat minhu, waman utawi sapane wong iku naqasat kurang min saking mansub apa wahidatun suwiji minha saking syu'abul iman, nuki somokat mangka dan kurangi apa min imane man bihasbiya kelawan milang wahidatun minha atau syu'abul iman. Jadi satu saja berkurang kualitas imannya, syu'abul imannya dari dirinya, itu juga berkurang kualitas imannya. Jadi besar kecilnya iman seseorang itu, kualitas imannya itu tergantung daripada kualitas yang tampak, yang terejawantahkan dalam dirinya. Kalau umpamanya 70 itu kualitas itu semuanya ada dalam dirinya, semakin besarlah kualitas iman pada dirinya, pada diri orang itu. Kalau berkurang, ya semakin berkurang, bahkan sampai umpamanya sama sekali tidak ada, ya berarti imannya tidak ada. Tapi yakin kita orang yang beriman itu, yang mukmin itu, walaupun cuma satu atau beberapa itu adalah kualitas-kualitas syu'abul iman itu dalam diri kita ada. Tidak sama sekali hilang, tidak ada. Yakin tidak ada. Semuanya ada dalam diri. Ya adalah. Bukan semuanya, bisa jadi memang semuanya, ya, tapi ya kalaupun tidak semuanya masih ada dalam diri kita. Yang penting kita itu iman. Oke. Wal makmur utawi perkara kang den perintah iku ala nau'aini tetep ing atas serong warna fardun fardin rupane fardu wa mandubin lan sunnah. Kita langsung pembahasan nih, walaupun belum kepada perincian satu persatu daripada syu'abul iman. Nah, kita sudah mulai pembahasan. Menurut musannif bahwa
perintah, sesuatu yang diperintahkan dalam agama itu bentuknya ada dua. Ada yang disebut fardu, ada yang disebut mandub. Mandub bukan mungkin istilah lainnya adalah sunnah atau nafal. Ya. Nah, kita kaji pengertian filosofis daripada dua perintah itu. Bahwa apa sih sebenarnya fardu itu, apa sih sebenarnya mandub itu. Fafil fardi, maka ikut tetap ing dalam fardu ubudiyatul ittirari utawi ibadah ubudiyah penghambaan gitu, merasa menjadi seorang hamba, merasa ya sebuah peribadatan al ittirari yang kang bersifat makso. Ubudiyatul ittirari ubudiyah kang bersifat duweni sifat makso. Ya. Wafin nafli lan ikut tetap ing dalam sunnah ubudiyatul ikhtiyari utawi ibadah ngaulo gitu kang bersifat ubudiyah menghamba, mengaku diri sebagai hamba atau menyembah, melakukan sebuah peribadatan, itu ubudiyah. Kang andoni sifat pemilih pilihan. Nah, menurut Syekh Nawawi bahwa istilah fardu dan sunnah itu adalah perintah Allah yang diberikan kepada manusia dalam syariatnya. Itu kalau ada dua, yaitu fardu dan sunnah. Yang fardu, perintah itu bersifat memaksa, bersifat harus, tidak boleh tidak, harus dilaksanakan. Itu apa namanya? Fardu. Sementara sunnah, nafal, itu peribadahan yang bersifat bebas. Jadi kita dalam melaksanakannya itu bebas, tidak diharuskan. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah fardu, amalan-amalan fardu, itu di situ kita ditekankan, diharuskan oleh agama untuk melaksanakannya, tidak boleh tidak. Ya tentu ada konsekuensi ketika melanggar, bahwa agama akan mempunish kita, menghukum kita, karena itu merupakan sebuah kewajiban, sebuah keharusan yang tidak boleh dihindari, tidak boleh ditinggalkan. Sementara perintah sunnah ini, ketika kita melaksanakannya, kita hanya dianjurkan saja. Kalau engkau memang menjadi hamba yang baik, menjadi orang mukmin yang baik, ya seharusnya ketika agama memerintahkanmu, ya laksanakanlah. Tidak peduli itu adalah hanya sekedar anjuran atau tidak, laksanakanlah. Maka dengan demikian kita menunjukkan diri kita itu kualitas seorang hamba yang baik gitu. Bukan tanpa unsur paksaan, ya. Kita melaksanakannya dengan sukarela, dengan pilihan kita sendiri gitu. Tidak ada unsur paksaan. Itulah yang akhirnya menunjukkan kualitas diri kita sebagai orang mukmin yang baik, yang bagus. Ketika kita melaksanakan sunnah, ya tentu apalagi kewajiban juga ketika kita memiliki cara pandang seperti itu, tentu kualitas diri kita akan semakin meningkat, menunjukkan bahwa kita adalah benar-benar iman kepada Allah, menyembah kepada Allah itu adalah benar-benar dari atas dasar ilmu dan atas dasar kesadaran diri dan keinginan untuk menjadi hamba yang baik.